Tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa dapat mengetahui pengaruh massa terhadap kecepatan benda saat dijatuhkan ke dalam zat cair. Dasar teori, fluida baik cair maupun gas mempunyai viskositas. Fluida yang berbeda mempunyai besar viskositas yang berbeda pula. Sirup lebih kental atau lebih viskositas daripada air. Minyak lebih kental daripada sirup. Zat cair pada umumnya lebih kental daripada gas. Untuk fluida yang berbeda, semakin kental fluida tersebut, maka semakin besar gaya yang diperlukan. Viskositas pada gas diakibatkan oleh tumbukan antar molekul gas, sedangkan viskositas pada zat cair terjadi akibat adanya gaya-gaya kohesi antar molekul zat cair. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi viskositas, yaitu tekanan, ukuran, serta berat molekul, kekuatan kohesi, dan berat temperatur atau suhu. Nah, selanjutnya kita akan membahas alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang pertama itu adalah gelas plastik. Nah, karena aku nggak punya gelas plastik, jadi aku pakai gelas kaca aja. Nah, yang kedua, ada bola, ada kelereng, dengan massa yang berbeda. Saya menyediakan 4 bola yang bentuk lingkaran gitu. Yang ketiga ada fluida. Nah, fluida kali ini aku pakainya minyak. Dan yang keempat ada stopwatch. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertama. Kita harus menyiapkan alat dan bahan yang akan kita lakukan praktikum. Kedua, kita akan menimbang massa dan volume kelereng untuk menentukan massa jenisnya. Oh iya, bola-bola yang tadi itu kita timbang dulu berapa gram gitu. Nah, aku nggak bisa ngasih videonya ke kalian karena aku nimbangnya pakai aplikasi di HP gitu ya. Kan buat gantian, HP-nya juga salah. Saat kita memasukkan kelereng, jangan lupa menggunakan stopwatch untuk menghitung waktunya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Hop. Satu, dua, ibu udah ya? Tuh, dua, tiga. Hop. Ih, cuma bentar banget ada bu. Hop. Nah. Satu, dua, tiga. Hop. Setelah kita melakukan sebuah praktikum, maka didapatkan sebuah data yang nantinya akan digunakan untuk mencari kecepatan benda akhir atau kecepatan terminal benda yang dijatuhkan ke dalam sebuah fluida. Kecepatan terminal dari benda dapat diketahui dengan sebuah persamaan, yaitu kecepatan terminal atau Vt sama dengan 2 kali jari-jari benda kuadrat dikali massa jenis benda dikurangi massa jenis fluida dibagi 9 kali viskositas minyak. Dengan diketahui viskositas minyak sebesar eta, sedangkan massa jenis minyak atau rho F sebesar 909 kg per meter kubik. Untuk mencari sebuah
massa jenis minyak dapat diketahui dengan sebuah persamaan, yaitu Rho F sama dengan massa fluida dibagi volume fluida. Fluida di sini yaitu adalah minyak. Sehingga dapat diketahui bahwa massa jenis minyak sebesar 909 kg per meter kubik. Selanjutnya, untuk mencari sebuah massa jenis benda, maka menggunakan sebuah persamaan, yaitu Rho benda sama dengan massa benda dibagi volume benda. Sehingga dapat diketahui massa jenis dari benda 1 sebesar 2.868 kg per meter kubik. Sedangkan benda 2 memiliki massa jenis benda sebesar 2.830 kg per meter kubik. Selanjutnya, benda 3 dapat diketahui memiliki massa jenis benda sebesar 21.514 kg per meter kubik. Sedangkan benda 4 memiliki massa jenis benda sebesar 13.700 kg per meter kubik. Setelah kita mengetahui massa jenis benda dan massa jenis minyak, kita dapat mengetahui kecepatan terminal dari benda atau bola yang dijatuhkan ke dalam sebuah fluida. Dengan persamaan yang telah ditetapkan, yaitu Vt sama dengan 2 kali jari-jari benda kuadrat dikali massa jenis benda dikurangi massa jenis fluida dibagi 9 kali viskositas fluida. Langsung saja, benda 1 yang memiliki jari-jari sebesar 0,0055 meter memiliki kecepatan terminal sebesar 0,011 per eta meter sekon. Selanjutnya, benda 2 yang memiliki jari-jari sebesar 0,0075 meter memiliki kecepatan terminal sebesar 0,021 per eta meter per sekon. Selanjutnya, benda 3 yang memiliki jari-jari sebesar 0,0055 meter, sama seperti benda 3 jari-jarinya, tetapi massa jenisnya berbeda, sehingga memiliki kecepatan terminal sebesar 0,131 per eta meter per sekon. Sedangkan benda keempat yang memiliki jari-jari sebesar 0,02 meter memiliki kecepatan terminal sebesar 1,131 per eta meter sekon. Itulah kecepatan terminal dari benda 1, 2, 3, 4 dengan menggunakan sebuah persamaan, yaitu Vt sama dengan 2 kali jari-jari benda kuadrat dikali massa jenis benda dikurangi massa jenis fluida per 9 kali viskositas minyak. Sekian, semoga dapat dipahami. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan
Pada praktikum yang kami lakukan yang berjudul viskositas memiliki tujuan yaitu mengetahui pengaruh massa benda terhadap kecepatan benda saat dijatuhkan ke dalam zat cair. Praktikum yang kami lakukan menggunakan sebuah fluida yaitu minyak sebagai variabel kontrol dan 4 buah benda dengan massa yang berbeda sebagai variabel bebas. Praktikum dilakukan dengan menjatuhkan benda yang berbentuk bola ke dalam minyak yang telah ditetapkan di wadah dengan mengukur waktu jatuhnya benda dengan stopwatch sampai pada kedalaman yang telah ditetapkan. Dari pengamatan, diperoleh jari-jari, massa benda, volume, dan waktu benda. Dan dari sanalah dapat dicari massa jenis benda dan massa jenis fluida sebelum mencari kecepatan terminal benda tersebut. Dapat dilihat di slide, ini massa dari pengamatan, benda satu memiliki massa 2 gram, jari-jari 0,55 cm, volume 0,69719 cm3, waktu 0,23 sekon, dan dari pengamatannya diperoleh massa jenis yaitu 2,868 kg per meter kubik dan kecepatan terminalnya yaitu 0,011 per mu. Selanjutnya dapat dilihat di benda 2 yaitu massanya 15 gram. Dapat dilihat pada benda 2 yaitu massanya 5 gram, jari-jari 0,75 cm, volume 1,767857 cm3. Waktu jatuh yaitu 0,42 sekon, dan dari hasil pengamatan ini dapat diperoleh massa jenisnya yaitu 2,830 kg per meter kubik dan kecepatan terminalnya yaitu 0,021 per mu. Selanjutnya yaitu pada benda 3 massanya 15 gram, jari-jarinya 0,55 cm seperti jari-jari benda 1 dan volumenya 0,69719 cm3 dan waktu jatuhnya yaitu 0,18 sekon. Dan dari hasil pengamatan ini dapat diperoleh massa jenis yaitu 21.514 kg per meter kubik dan kecepatan terminalnya yaitu 0,131 per mu. Dan yang terakhir yaitu benda keempat dengan massa jenis 45,93 gram, jari-jari 2 cm, volume 33,52381 cm3 dan waktu jatuhnya yaitu 0,83 sekon. Dan dapat diperoleh massa jenis yaitu 13.700 kg per meter kubik dan kecepatan terminalnya yaitu 1,131 per mu. Dari penjelasan tadi dapat diketahui bahwa benda yang memiliki massa yang besar maka akan memiliki kecepatan terminal yang besar juga. Massa benda akan menentukan nilai dari massa jenis benda itu. Juga massa benda digunakan dalam persamaan untuk mencari kecepatan terminal. Oleh karena itu, kecepatan terminal itu dipengaruhi oleh massa benda. Kecepatan
terminal pada benda berbentuk bola yang dijatuhkan ke fluida merupakan kecepatan konstan atau bersifat tetap sampai kedalaman yang telah ditetapkan. Pada waktu yang dibutuhkan benda untuk sampai ke dasar wadah, dapat diketahui bahwa massa yang besar membutuhkan waktu yang lebih lama daripada massa yang kecil. Tetapi pada praktikum pada benda yang ketiga, yang bermassa 15 gram membutuhkan waktu lebih cepat dari benda satu yang memiliki massa 2 gram. Kesalahan tersebut dapat terjadi ketika pengamat kurang tepat dalam memencet tombol stopwatch yang mengakibatkan waktu yang dibutuhkan benda ke dasar wadah tidak sesuai. Dari praktikum yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa massa benda berpengaruh terhadap kecepatan benda atau kecepatan terminal benda pada saat dijatuhkan ke dalam zat cair atau fluida. Massa benda berbanding lurus terhadap kecepatan terminal benda, yang artinya ketika benda yang memiliki massa besar, maka akan memiliki kecepatan terminal yang besar. Begitu pula sebaliknya. Massa benda juga berpengaruh terhadap waktu benda saat dijatuhkan ke zat cair untuk mencapai kedalaman yang telah ditetapkan. Pada waktu yang dibutuhkan benda untuk sampai ke dasar, dapat diketahui bahwa massa yang besar membutuhkan waktu yang lebih lama daripada massa yang kecil. Terima kasih.